Malu kali, kan nggak bisa. Aduh, kayak nggak siap deh. Pusing dengerin video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sohib sekalian, apa kabar? Wah, seperti biasa saya mendoakan semuanya semoga dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat walafiat dan nggak kekurangan satu apapun. Mari kita ucapkan rasa syukur supaya Tuhan bisa melipat gandakan lagi rezeki-rezeki kita karena kita pandai bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, untuk kali ini pengen ngebahas video tentang soft skill tentunya. Masih barengan Gufron Mahendra, masih di channel Bang Gufron Mahendra. Dan kita ngebahasnya hari ini tentang presentation skill. Banyak yang minta, banyak yang nanya gitu ya. Apa sih sebenarnya dan gimana sih caranya kita supaya bisa presentasi gitu. Ya memang kalau ngomongin soal presentasi, bukan beberapa ya, hampir semua jenis pekerjaan itu nuntut kita untuk presentasi. Kalau misalnya teman-teman telaah lebih dalam gitu ya, banyak yang minta kita untuk presentasi. Masa sih? Iya serius. Coba kalau misalnya kita bergerak di bidang jasa, minta presentasi nggak orangnya waktu kita mintain tolong? Pasti kita presentasi, kita cerita ini begini, ini begitu, caranya begini, caranya begitu. Terus kalau kita misalnya di bidang, anggaplah misalnya saya tukang cukur, pasti kita harus presentasi dulu, mau cukurnya kayak gimana, kan kita presentasi yang ini mas gitu misalnya. Service pool maintenance misalnya, pasti kan kita juga presentasi, ini loh yang akan saya lakukan sehingga pool Anda akan tetap dalam keadaan higienis gitu kan. Staff biasa ya di tempat kerjanya misalnya, anggaplah di retail supermarket gitu, ya dia akan presentasi, ini barangnya ini bu gitu. Kalau misalnya ditanya ya kan, ada yang ini nggak, ini apa bedanya ini sama ini, dia juga presentasi. Sales one by one. Jadi jangan dianggap presentasi itu adalah tentang orang berhadapan dengan orang banyak. Orang berhadapan dengan individu aja itu juga udah termasuk dalam kategori apa? Presentasi. Nah, apa yang membuat seseorang akhirnya gagal untuk melakukan presentasi, nggak mau untuk melakukan presentasi, ini sebenarnya cuman ada gara-garanya itu satu hal aja yang membuat orang akhirnya nggak berani untuk presentasi. Ya, dari pengalaman yang saya lihat-lihat juga kayak gitu sih ya, presentasi itu gara-garanya emang satu hal gitu. Dulu waktu zaman di radio ya, kenal yang namanya off air, terus ambil job MC sampai akhirnya jadi trainer, itu semua juga presentasi. Dan memang ada satu hal ini itu yang tetap mengganggu. Banyak sekali orang yang punya ilmu, punya wawasan luas, tapi ternyata nggak punya kemampuan begitu harus menyampaikan sesuatu di depan orang banyak. Presentasi, pidato, atau cuman sekedar bicara di depan orang banyak yang nggak formal pun itu kayak sulit buat mereka. Kayak ngomongnya terbata-bata, terpupu, ya putus gitu ngomongnya. Ya, ngebayangin jadi pusat perhatian banyak orang tuh rasanya kayak yang membuat badannya jadi shaking, nggak jelas gitu, yang gemeter-gemeter gitu. Semakin gemeter, semua yang pengen disampaikan tiba-tiba hilang. Pernah ngalamin hal kayak gitu? Padahal waktu lagi santai, pas lagi uji coba, latihan dan lain sebagainya, semuanya kayak yang baik-baik aja gitu. Ya, tapi begitu bayangin ada di depan, waduh, udah di areanya hilang semua. Ya, takut diketawain karena kita takut berperilaku konyol karena nggak biasa itu tadi. Ya, sebenarnya apa sih yang membuat kita jadi kayak begitu? Nggak ngambil dari mana-mana ya, nggak nyomot dari mana-mana, kita ngambil dari pengalaman pribadi. Juga kalau saya lagi ngeliatin teman-teman yang lainnya yang seprofesi, juga beberapa teman-teman lainnya juga yang saling cerita gitu, dan kendala-kendala yang sering dialamin orang-orang ketika mereka ingin presentasi. Ini nggak semua orang punya ternyata, walaupun orang itu wawasannya luas dan punya ilmu yang tinggi gitu, tapi tidak bisa gitu untuk nyampaikan sesuatu. Kalau bahasa saya, nggak semua orang pinter bisa nganter gitu. Kebukti zaman waktu kita sekolah ya, zaman guru-guru kita, bisa kita lihat bahwa kita punya guru favorit dan juga punya guru nggak favorit gitu. Sebenarnya sih bukan di mata pelajarannya yang nggak kita sukain, tapi bagaimana akhirnya si guru ini mencuri perhatian kita, menyampaikan sesuatu yang akhirnya membuat kita tertarik untuk mendengarkan. Nah, begitu ada yang tidak tertarik dan ngebosenin, buset, itu ketika gurunya mau masuk kelas aja rasa-rasanya udah pengen bolos jam. Ayo, siapa yang sering bolos jam dulu waktu sekolah? Ayo angkat tangan. Nggak banyak kok, dikit aja.
Oke, teman-teman, apa sih yang sebenarnya menjadi kunci inti satu hal yang saya sebutkan dari tadi tentang yang ngebuat orang akhirnya nggak mau maju presentasi? Iya, jawabannya bener banget tuh, seperti yang teman-teman sudah duga-duga. Sotoy gue, emang lu ngeduganya begitu? Ya kali aja. Ini dugaannya kalau bener ya, namanya adalah gugup. Dah. Selesai materi trainingnya, karena teman-teman sudah tahu penyebab dari nggak mau presentasi atau takut presentasi atau nggak berangkat presentasi adalah gugup. Nah, silakan diselesaikan gugupnya, maka teman-teman akan jadi jago presentasi. Terima kasih ya. Dah. Bercanda. Canda ya. Oke, masa Gufron Mahendra ngomongnya dikit. Ya rencananya ngomongnya dikit, tiba-tiba jadi panjang. Terima kasih yang udah ngasih masukan. Bang, jangan panjang-panjang dong videonya, pengen nonton ini tapi bete banget. Kopi 4 gelas habis katanya. Aduh. Oke, jadi gugup ya yang jadi perusak semua ini. Gugup adalah perasaan khawatir atau ragu-ragu terhadap ketidakmampuan diri, baik di hadapan orang umum, banyak maksudnya, atau individu, perorangan. Jadi ya itu, kalau kita nggak mampu, pasti kalau disuruhin ngelakuin sesuatu, apalagi itu di depan umum, ya pasti kita nggak mau, gitu kan. Contoh, anggaplah ada seorang yang nggak bisa main gitar sama orang yang bisa main gitar. Orang yang nggak bisa main gitar, mau kita paksa kayak gimana juga, suruh dia main gitar di hadapan seseorang, dia nggak akan mau. Karena dia tidak punya kemampuan dalam bermain gitar. Bagaimana dengan orang yang pintar bermain gitar? Ya tentu saja dia akan maju gitu untuk bermain gitar karena dia paling tidak bisa bermain gitar. Tapi bisa nggak orang yang tidak main gitar terus maju? Nah, kalau dia bisa mengatasi kegugupannya, walaupun dia tidak bisa main gitar, dia juga akan maju. Kalau gugupnya nggak bisa dihilangin teman-teman, tapi penyebab dari gugup itu kita bisa atasi. Soal gugup ada sebenarnya 4 hal yang menjadi penyebab besar kenapa gugup itu bisa muncul. Sebenarnya nih, kalau ngasih tahu ke teman-teman, gugup itu hal yang biasa. Setiap orang tuh pasti mengalami yang namanya gugup, karena bukan gugup Mahendra ya. Karena tuh gugup nggak bisa dihilangin, tapi bisa kita atasin. Seperti yang gue bilang tadi, kita bisa tricks and tips gitu ya. Semua orang pasti gugup. Kalau gue tanya sama teman-teman yang dulu pada nge-MC gitu ya, kalau gue tanya ada satu event yang lu diundang MC, gugup nggak sih gitu? Ya masih gugup lah gitu. Mungkin kadar gugupnya udah nggak yang segitu, mungkin udah tinggal segini kadar gugupnya. Begitu say hi, selamat malam, semuanya udah hilang langsung gugupnya. Ya, tadi awalnya masih apa nih, aduh gimana nih keadaannya, segala banyak kecurigaan yang membuat kita kayak yang nggak mampu akhirnya. Ingat ya, sekali lagi, gugup itu muncul dari ketidakmampuan. Jadi kalau kita ngerasa kita nggak mampu, kita khawatir, akhirnya kita gugup. Nah, penyebabnya nomor 1 adalah karena belum terbiasa. Exactly. Sudah pasti karena teman-teman kan nggak punya kemampuan, akhirnya nggak terbiasa. Karena orang yang punya kemampuan sudah pasti terbiasa sama hal tersebut, ya kan? Kayak pemain gitar tadi, pasti udah biasa main gitar, kunci G, kunci C, kunci L, kunci Inggris, ya karena udah pada bisa gitu maksudnya. Karena belum terbiasa, akhirnya takut, khawatir, gugup, nggak mau presentasi. Yang kedua, kurang percaya diri. Ini muncul karena belum terbiasa tadi. Jadi urut-urut aja gitu, turun ke bawah teman-teman, kayak breakdown gitu jadinya. Jadi kalau misalnya memang belum belum terbiasa, otomatis jadi kurang percaya diri. Percaya dirinya kurang untuk bawain gitar itu, untuk bawain lagu dengan gitar, apalagi nggak bisa main gitar. Yang ketiga adalah takut salah. Karena kurang percaya diri, akhirnya mikir nih, ntar gue takut gini, ntar gue salah ngomong gini, ntar gue diketawain, gue ntar salah gaya, salah bicara, salah bertindak, salahkan saja saya. Ya kan? Nah ini yang membuat akhirnya muncul kekhawatiran karena takut salah, dan akhirnya gugup, nggak mau presentasi. Yang keempat, karena dia malu. Nah, ada beberapa orang memang teman-teman yang tingkat kadar malunya tuh lebih tinggi gitu, ada gitu. Maksudnya malunya dia tuh untuk hal-hal sepele aja malu, untuk gini malu, untuk gitu malu. Ada orang-orang yang memang kebentuknya seperti itu gitu ya. Termasuk hal besar seperti presentasi gitu ya. Cepat kamu ketemu deh sama orang itu. Aduh jangan Kak, aku malu, kan aku nggak ngerti apa-apa tuh gitu. Ya kan? Malu apa lugu itu ya. Ya, jadi 4 hal besar yang membuat seseorang gugup. Dia malu, takut salah, kurang percaya diri, karena juga belum terbiasa.
Oke, kalau teman-teman malunya bisa diatasin, takut salahnya bisa diatasin, kurang percaya dirinya bisa diatasin, terus belum terbiasanya juga dilatih, otomatis gugup itu nggak akan keluar sebanyak itu. Walaupun tetap keluar sebenarnya gugup, dikit. Oke, gugup itu wajar. Faktanya, ketakutan berbicara di depan umum nih, memang kalau gue tanya-tanya gitu ya, berdasarkan pengalaman yang udah pernah gue lewatin juga waktu ngajarin teman-teman presentasi gitu kan, paling ngebawain informasinya tuh bukan yang fun gitu, ngebawain data gitu, ngebawain paperwork gitu, itu bener-bener setelah gue lihat-lihat, memang 75% orang itu takut gitu untuk berbicara di depan umum. Persiapan sangat penting, lakukan segala macam persiapan dengan santai. Usahain bersikap tenang dan santai. Terus gimana caranya kalau misalnya orang ini nggak pernah presentasi, terus tiba-tiba dia disuruh presentasi? Mau nggak mau ya, persiapan harus disiapin. Ya, notebook, catatan. Kalau lupa, langsung dibuka catatannya. Udah sampai mana? Ini penting banget. Ya, catatan kecil. Terus jangan lupa juga ya memang udah nyoba dulu cerita-cerita di depan cermin, ngobrol. Serius, kalau teman-teman cari bukunya, tulisan ini nih ada di buku tentang presentasi gitu. Berbicaralah di depan cermin. Entah kenapa di semua buku tentang presentasi, pidato itu selalu ada kata-kata itu. Serius teman-teman, dan saya bacanya setelah saya berhasil mencobanya. Ya dulu ngomong depan cermin. Kalau teman gue dulu sering ngoceh-ngoceh sendiri pada saat dia lagi nyuci baju. Kedengeran sampai keluar gitu, ya kan. Jadi memang kita harus latih cara bicara kita. Jangan pernah presentasi datang gujluk gitu aja tanpa pernah mempelajari apa yang ingin disampaikan gitu. Walaupun dia nggak hafal secara textbook yang tertulis, jadi dia menyampaikannya dengan gaya ceritanya dia. Ya itu yang dimaksud dengan hafal materi. Jadi seumpamanya teman-teman sekarang mau presentasi handphone, maka teman-teman harus tahu dulu nih handphone speknya apa aja, apa bagian paling kerennya yang bisa disampaikan. Kita harus tahu dulu misalnya kayak ukuran pixelnya, incinya gitu, misalnya kayak kemampuan dari kameranya dan smartnya seperti apa. Tapi kan kita nggak harus hafal semuanya. Teman-teman cukup tahu cerita di dalam bagian-bagian tersebut dan ceritakan menggunakan gayanya teman-teman. Awali dengan cerita santai. Jadi kalau pengen ngilangin gugup nih waktu presentasi, ini juga sering saya lakuin ya. Jadi kita sapa-sapa dulu. Teman-teman yang udah sering training dulu, sering disapain kan sama Pak Gufron. Kamu dari mana? Jam berapa tadi berangkat? Kamu dari tempat yang mana? Kamu dari store mana? Itu adalah ngawalin dengan cerita santai. Jadi, maksudnya kita yang relax aja gitu. Bapak dari mana asalnya? Kalau misalnya kita mulai presentasi, saya asal dari sini. Wow, gimana Pak perjalanan dari sana? Padahal cuma basa-basi doang. Datang lebih awal, pelajari ruang presentasi. Ruangan itu sangat berefek kepada perasaan gugup kita. Ini kita harus beradaptasi teman-teman, karena kita biar tahu arah pandang kita seberapa, dan entah kenapa kalau kita kenal sama ruangannya atau udah pernah berada di situ beberapa lama, semacam kayak tubuh kita tuh beradaptasi. Ini entah mitos, entah enggak gitu ya. Kalau gua harus cek tuh semua ruangannya, depan belakang gue jalanin gitu, muterin ruangannya. Gue ada di depan, kira-kira pandangannya seberapa, kursinya seberapa. Sering kali dulu kalau di tempat kerja gue senang ngatur kursi sendiri untuk audience gue. Itu cuma untuk memahami kayak gimana sih ruangannya ini, seberapa ruangannya, dan bisa juga pakai ngetes suara di ruangan ini cukup nggak ya buat suara gue tanpa mic, atau kalau pakai mic level volumenya seberapa. Datang lebih awal itu salah satu jurus. Selain untuk mengecek ruangan presentasi, kita juga udah bisa memastikan bahwa persiapan presentasi kita sudah sip. Laptopnya udah on, bagus, dicolokin flash disk mau, kan gitu. Kadang-kadang kan problemnya gitu, laptopnya apa, flash disknya apa, colokin cret error. Nggak kerit. Nah, terus apa lagi? Flash disknya hilang. Nah, laptopnya nggak ada. Yang paling bahaya, lubang USB-nya hilang. Nah, terus gimana dong? Nah, kalau kita nggak datang lebih awal, kita nggak tahu tuh teman-teman gimana caranya ngatasin hal kayak gitu. Datang lebih awal, pelajari ruangan dan persiapannya dicek ya. Tuh. Ada juga audien yang kalau kita lihat justru kita makin gugup. Ada tuh. Contohnya kalau misalnya teman-teman tahu nih ternyata audiennya level pengetahuan dan wawasannya lebih tinggi daripada teman-teman. Ini pasti akan membuat kita gugup. Tapi sebenarnya kita perlu tahu audien-audien yang seperti ini. Kalau saya ada audien yang seperti itu akan menjadi bank data saya untuk ngebantu saya presentasi. Jadi kalau misalnya ada yang jago-jago presentasi di dalam ruangan saya akan minta advice-nya dia untuk memberikan saran-saran kepada audien juga, gitu ya.
persiapkan reaksi apabila kamu melakukan kesalahan. Jadi kalau misalnya ada kesalahan yang kita buat, apa reaksi kita? Biasanya sih kebanyakan kita langsung arahin ke humor ya, ke bercanda ya, sehingga kesalahan tadi bukan menjadi terlihat sebagai kesalahan, tapi terlihat sebagai bagian dari presentasi. Itu tadi kira-kira buat menghancurkan gugupnya teman-teman. Teman-teman nggak ada cara yang paling efektif selain mencobanya berkali-kali. Jadi kalau teman-teman enggan untuk mencoba, otomatis tidak akan keluar kemampuan presentasi ini. Itu kurang lebih yang bisa gue bahas tentang presentation skill. Semoga bisa membantu. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa diulang-ulang berkali-kali videonya. Dan jangan lupa harus nonton sampai kelar, termasuk video-video yang lainnya juga ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Gue Gufron Mahendra pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.